Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang fitoplankton yang merugikan di perairan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Muhammad Bintang Fadli Ramadan dengan 3 digit NIM akhir 036, Safa Aina Saleha dengan 3 digit NIM akhir 038, Firda Kamila dengan 3 digit NIM akhir 040, Demitrias Renata Shashi Damayanti dengan 3 digit NIM akhir 042, Arwinda Salsabila Nurdini dengan 3 digit NIM akhir 044, dan Nusaibah Azmatakia dengan 3 digit NIM akhir 046. Adapun materi yang akan kami sampaikan, yang pertama adalah pengertian fitoplankton yang merugikan, yang kedua ada jenis fitoplankton, yang ketiga ada dampak positif dan negatif, yang keempat ada faktor yang memicu ledakan fitoplankton, yang kelima ada cara menanggulangi, dan yang terakhir ada macam-macam fitoplankton yang merugikan. Pengertian fitoplankton. Fitoplankton adalah kelompok tumbuhan sel tunggal yang hidupnya planktonik dan pergerakannya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, contohnya pada pergerakan arus. Fitoplankton merupakan organisme autotrof yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Fitoplankton merupakan produsen utama yang dominan dari dunia pelagis yang mengubah bahan anorganik, misal nitrat, fosfat, menjadi senyawa organik baru, misal lipid, protein, melalui proses fotosintesis, dan demikian dengan rantai makanan laut. Nama fitoplankton berasal dari kata Yunani piton, yang berarti tanaman, dan planktos, yang berarti pengembara atau hanyut. Fitoplankton yang merugikan. Beberapa jenis fitoplankton dapat menguntungkan, namun sebagian lainnya dapat merugikan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui jenis-jenis fitoplankton di laut. Adanya fitoplankton yang muncul di perairan dapat membahayakan kehidupan organisme seperti ikan dan invertebrata, bahkan sampai pada manusia yang kebetulan memakai produk laut yang mengandung racun yang berasal dari fitoplankton. Jenis fitoplankton terdiri dari dua jenis organisme yang berbeda, yaitu yang pertama, organisme fitoplankton yang berukuran sangat besar, seperti ganggang bersel tunggal yang dikenal sebagai protista, dengan jenis bentuknya diatom. Pada perairan dangkal atau yang mendapatkan cahaya cukup dari matahari, terdapat dinoflagellata yang melimpah. Yang kedua, fitoplankton primitif yang memiliki ukuran lebih kecil atau bakterioplankton. Sel-sel kecil ini hanya berukuran 1 mikron, tidak terlihat, tetapi dalam 1 sendok makan air laut berjumlah ratusan ribu sel. Kelompok ini termasuk ke dalam kelompok cyanobacteria. Dampak blome fitoplankton adalah suatu kejadian di mana perairan mengalami ledakan jumlah fitoplankton yang berlebihan, tidak terkontrol, dan memberikan dampak bagi perairan. Perairan yang mengalami blooming dapat dilihat dari ciri-cirinya, seperti warna air yang berubah. Blooming fitoplankton pada perairan memberikan dampak yang menguntungkan dan merugikan. 1. Dampak menguntungkan. Suatu perairan yang sedang terjadi blooming fitoplankton dapat dikatakan untung jika blooming fitoplankton tersebut diimbangi dengan jumlah organisme pemakan fitoplankton tersebut. Hal ini menguntungkan karena penyediaan sumber pakan bagi organisme di suatu perairan sudah tersedia. 2. Dampak merugikan. Tidak dipungkiri, kejadian blooming fitoplankton di suatu perairan kebanyakan berdampak merugikan baik bagi perairan itu sendiri dan organisme di dalamnya. Tidak sedikit blooming plankton yang terjadi adalah blooming fitoplankton yang beracun. Jika organisme di suatu perairan memakan fitoplankton beracun ini, maka akan menyebabkan kematian organisme. Hal itu dapat terjadi karena fitoplankton menjadi produsen utama bagi ikan dan organisme lainnya di suatu perairan. Selain kematian mendadak, berkurangnya pasokan oksigen di dalam perairan juga menjadi dampak penting bagi keberlangsungan hidup organisme tersebut. Meledaknya fitoplankton menyebabkan pasokan oksigen menurun akibat pemanfaatan oksigen yang berlebihan untuk dekomposisi biomasa yang mati. Blooming fitoplankton juga dapat menyebabkan ikan mudah terserang penyakit.
karena fitoplankton masuk ke dalam insang ikan dan melekat serta mengambil nutrisi ikan dengan merusak insang. Selain menurunnya kadar oksigen, proses dekomposisi tersebut juga menghasilkan gas beracun seperti NH3 dan H2S yang dapat membahayakan organisme di suatu perairan ketika pada konsentrasi tertentu. Blooming fitoplankton beracun ini tidak hanya berdampak pada perairan atau organisme saja. Manusia juga dapat menjadi sasaran karena mengkonsumsi ikan tersebut. Faktor yang memicu ledakan fitoplankton. Yang pertama ada zat hara. Suatu perairan yang memiliki konsentrasi zat hara berlebih dapat memicu adanya ledakan fitoplankton. Hal ini dikarenakan zat hara pada perairan tersebut terserap oleh fitoplankton sebagai nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Yang kedua, eutrofikasi. Eutrofikasi sendiri merupakan masalah lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah fosfat. Limbah fosfat ini dijadikan sebagai nutrisi oleh fitoplankton. Umumnya, limbah berasal dari buangan rumah tangga, pertanian, peternakan, pertambakan, dan industri. Yang ketiga, upwelling. Upwelling sendiri merupakan fenomena yang disebabkan oleh air laut yang dingin dan terhembus oleh angin menuju permukaan. Hal tersebut membawa biomasa air laut dan memberikan nutrisi makanan kepada fitoplankton. Jika upwelling terjadi secara terus-menerus, maka populasi fitoplankton dapat menjadi tidak terkontrol. Upwelling memang berpotensi untuk menyebabkan ledakan alga. Namun, hal tersebut akan terjadi apabila ada kombinasi dengan unsur pemicu lain seperti masukan nutrien yang tinggi, suhu yang tepat, tersedianya oksigen, dan intensitas cahaya yang sesuai. Yang terakhir, pemberian pakan berlebih. Petambak ikan pada umumnya berpikir bahwa pemberian pakan ikan yang banyak akan membuat ikan menjadi lebih cepat tumbuh. Akan tetapi, itu akan berdampak pada pertumbuhan fitoplankton karena akan menjadi nutrisi yang sama dengan limbah fosfat, sehingga ledakan populasi fitoplankton pun terjadi. Cara menanggulangi fitoplankton yang merugikan di perairan adalah yang pertama dengan cara mengurangi nutrien. Sudah banyak terjadi pembudidaya selalu memberikan pakan secara berlebihan. Pakan yang tidak termakan ini nantinya akan mengendap di dasar tambak. Endapan tersebut ternyata dapat meningkatkan populasi salah satu jenis fitoplankton yang akhirnya terjadi blooming algae. Yang kedua adalah melakukan aerasi. Air yang tidak dilakukan aerasi atau aerasi sempat terhenti juga menjadi faktor pemicu membludaknya populasi fitoplankton pada tambak. Untuk itu, pastikan bahwa kincir air dapat bekerja terus-menerus hingga fitoplankton dapat berkurang. Gunakan kincir air yang teruji ketahanannya seperti kincir air tambak Olympia. Yang ketiga adalah menaikkan salinitas. Beberapa jenis fitoplankton diketahui tidak tahan terhadap salinitas tinggi. Untuk itu, dengan menaikkan salinitas sedikit saja akan memberikan dampak positif dalam pengurangan populasi fitoplankton penyebab blooming algae. Macam-macam fitoplankton yang merugikan. Peningkatan populasi pada fitoplankton secara berlebihan, ledakan populasi atau algae bloom dapat terjadi akibat kondisi lingkungan yang mendukung. Ledakan populasi fitoplankton yang diikuti keberadaan jenis fitoplankton yang beracun akan menyebabkan ledakan populasi alga berbahaya atau harmful algae blooms. Blooming fitoplankton dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia atau anthropogenic effect, seperti sirkulasi nutrien di perairan, upwelling dan downwelling, masuknya nutrien yang terbawa aliran sungai, peningkatan suhu saat perubahan musim, serta curah hujan. Adanya fitoplankton yang beracun dalam perairan dapat membahayakan kehidupan organisme seperti ikan dan invertebrata, bahkan manusia yang memakan produk laut yang mengandung racun dari fitoplankton. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa jenis fitoplankton yang potensial bloomingnya bersifat toksik, seperti beberapa kelompok Dinoflagellata dari kelompok diatom jenis Chaetocerus sp, termasuk fitoplankton perusak sistem pernapasan, dan Pseudonitschia sp termasuk fitoplankton toksik yang menyebabkan amnesic shellfish poisoning atau ASP. Yang pertama ada Nitschia sp.
Spesies ini adalah spesies yang menyebabkan amnesic selfish poisoning atau ASP dengan mengeluarkan toksis asam domoik. Toksik asam domoik ini dapat memasuki rantai makanan ke tubuh manusia melalui perantara kerang. Lalu yang kedua ada Sclerotanama. Sclerotanama ini berpotensi menyebabkan HAB dan mampu menyebabkan kematian massal pada ikan. Namun, pada saat blooming terjadi akan mengakibatkan kematian massal bagi organisme laut dan menyebabkan red tide jika kondisi lingkungan suatu perairan mendukung. Lalu yang ketiga ada Chaetoceros sp. Di antara 300 jenis alga yang memiliki potensi menyebabkan blooming, ada sekitar 100 jenis yang memproduksi toksin. Racun yang dihasilkan oleh Chaetoceros sp mengakibatkan kasus keracunan seperti CFF, ASP, PSP, dan DSP. Serta spesies ini berpotensi menyebabkan terjadinya harmful algae blooms atau HABS. Yang keempat ada Ceratium furca. Ceratium furca ini menyebabkan kematian pada golongan ikan seperti bawal dan Ceratium fusus yang dapat menyebabkan anoksida pada dasar perairan serta kematian pada larva invertebrata. Lalu yang kelima ada Goniaulax. Beberapa dari jenis-jenis ini mampu menghasilkan toksin yang menyebabkan kelumpuhan dan berujung kematian pada manusia. Penyakit ini akibat keracunan kerang paralitik atau Parasitic Shellfish Poisoning atau PSP.